Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Pramono dari SMP Nurul Islam di Semarang, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama Prodi Matematika Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pembelajaran dengan materi garis dan sudut dengan menggunakan model pembelajaran PBL dan pendekatan TPACK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Ketemu lagi di pembelajaran yang kesekian kalinya. Sebelumnya mari kita buka dengan berdoa. Terlebih dahulu untuk Mas Rafli selaku ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa. Silakan Mas Rafli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presensi sudah saya share di link kelas kalian. Kemudian sekarang kita akan belajar untuk materi bab selanjutnya yaitu garis dan sudut ya. Kita akan belajar materi bab garis dan sudut. Kita hari ini belajar terkait dengan materinya adalah garis dan sudut. Untuk khusus hari ini kita akan membahas bagaimana menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antara sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Kemudian untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal secara benar. Yang kedua, diharapkan kalian nanti dapat memecahkan masalah kontekstual, masalah sehari-hari ya, dengan menggunakan sifat-sifat sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal secara benar. Kemudian untuk model pendekatan dan metode, nanti model kita adalah problem based learning, kemudian pendekatannya adalah dengan TPACK, kemudian untuk metodenya nanti tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Oke, kita sekarang ke kegiatan pendahuluan ya. Tadi kita sudah berdoa, sekarang Pak Ari mau bertanya ini. Apakah kalian tahu bedanya sudut berpelurus dan berpenyiku? Dua sudut yang jumlahnya 90 derajat disebut dengan sudut yang saling berpenyiku. Nah, sudut yang satu disebut penyiku sudut yang lain. Jadi, sudut berpenyiku adalah suatu sudut yang jumlahnya 90 derajat. Kemudian, dua sudut yang jumlahnya 180 derajat disebut dengan sudut yang saling berpelurus. Nah, sudut yang satu disebut pelurus sudut yang lain. Jadi, sudut berpelurus adalah suatu sudut yang jumlahnya 180 derajat. Oke, ini untuk review materi yang kemarin. Bagi yang lupa, sekarang sudah teringat kembali ya. Sebelum untuk kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Kegiatan inti kita. Oke, sekarang kita mau mengamati dan mendiskusikan, menganalisis gambar. Adakah kalian yang tahu mengidentifikasi keteraturan yang ada pada gambar yang ditunjukkan? Tita. Oh, Tita. Terima kasih Mbak Tita. Ayo. Pada rak bunga dinah lokasi dan rel kereta api menggunakan prinsip sudut sebagai akibat dari dua garis yang sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Ini ada dua garis ya, yang kuning ada dua sejajar, yang merah ini transversal, memotong. Nah, kalau dibuat sketsa hampir seperti ini. Nah, sekarang Bapak akan nge-share ke kalian terkait dengan LKPD. Oke, terkait dengan LKPD. Silahkan nanti kalian bisa mengerjakan, diskusikan dengan teman kalian.
Oke ya, saya akan share ke kalian terkait dengan LKPD yang hari ini akan kita diskusikan. LKPD ini nanti saya jelaskan terlebih dahulu sistem kerjanya. Nanti kita di sini akan mengerjakan LKPD dengan KD dan indikator tadi. Kemudian tugas kalian adalah selama 15 menit mendiskusikan. Tugas kalian ini mengidentifikasi ini. Nah, tadi Mbak Tita sudah menyampaikan ada gambar real, Pak. Saya beri contoh yang lain, ada denah alamat, kemudian dana rak bunga. Nah, di LKPD ini nanti tugas kalian sebagaimana yang ada tertera di bawahnya ini. Benda-benda yang di sekitar kita ini nanti kita akan menganalisisnya ya. Coba sekarang siapkan alat tulis kalian berupa busur, buku dan ballpoint. Ini bisa sudah terlihat ya di WA. Sambil di WA dilihat, saya akan pandu dari sini. Mari kita mengamati, lalu nanti kita ukur ya. Gambar ini, gambar yang saya beri anak panah, yang ada sudut A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, silakan diukur menggunakan busur derajat. Oke ya. Nah, menggunakan busur derajat. Saya akan coba tampilkan dari share masing-masing ya. Di grup kelompok masing-masing ya. Ini baru ada kelompok 3. Kelompok 3. Oke, kelompok 3 sudah mulai meng-share ya hasil karyanya. Oke. Terlihat ini ya. Oke, kelompok 2 bagus, sudah nge-share juga ya. Kelompok yang pertama. Nah, kelompok pertama hasilnya juga sudah di-share. Oke, dari Mbak Tita mewakili ini ya. Mbak Fasta kelompok 1 ya Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Mbak dibaca. Dari gambar yang disajikan dan kita ukur hasilnya sebagai berikut. A besar sudut A1 adalah 75 derajat. B besar sudut A2 adalah 105 derajat. C besar sudut A3 adalah 75 derajat. D besar sudut A4 adalah 105 derajat. E besar sudut B1 adalah 75 derajat. F besar sudut B2 adalah 105 derajat. G besar sudut B3 adalah 75 derajat. H besar sudut B4 adalah 105 derajat. Kemudian yuk kita lanjut present yang berikutnya. Kelompok berikutnya dipersiapkan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Pasangan sudut saja besar sudut A1 dan besar sudut B1 sama besar. Besar sudut A2 dan besar sudut B2 sama besar. Besar sudut A3 dan besar sudut B3 sama besar. Besar sudut A4 dan besar sudut B4 sama besar. Pasangan sudut dalam sepihak. Besar sudut A1 dan besar sudut B4 adalah 180 derajat. Besar sudut A2 dan besar sudut B3 180 derajat. Pasangan sudut dalam berseberangan. Besar sudut A1 dan besar sudut B3 sama besar. Besar sudut A2 dan besar sudut B4 sama besar. Pasangan sudut luar berseberangan. Besar sudut A4 dan besar sudut B2 sama besar. Besar sudut A3 dan besar sudut B1 sama besar. Pasangan sudut luar sepihak. Besar sudut A4 dan besar sudut B1 adalah 180 derajat. Besar sudut A3 dan besar sudut B2 180 derajat. Oke. Kira-kira bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Tidak ada yang Menyenangkan, Pak. Oke. Guru harus teliti, Pak. Yuk silakan yang
berani mencoba menyimpulkan pembelajaran hari ini? Kalau tidak ada, saya tunjuk. Ya, sebentar tunjuk ini. Yuk. Saya, Pak. Oh ya, ini Mbak Vivi Oh ya, ya? ini Mbak Vivi ya? Ya. Oke, Silakan Mbak. Sudut terhadap besarnya sama. Sudut luar berseberangan besarnya sama. Sudut dalam berseberangan jika dijumlahkan besarnya sama 180 derajat. Sudut luar berseberangan jika dijumlahkan besarnya sama 180 derajat. Sudut dalam sepihak jika dijumlahkan besarnya sama 180 derajat. Sudut luar sepihak jika dijumlahkan besarnya sama 180 derajat. Oke, terima kasih. Nah, ini sudut sehadap besarnya sama. Sudut sehadap besarnya sama. Kemudian sudut dalam berseberangan jika dijumlahkan besarnya. Nah, berapa tadi? Dalam berseberangan loh ya. Nah, terketik di situ. Kemudian ada sudut luar berseberangan, ada sudut dalam sepihak. Nah, tertera di situ penguatannya sama dengan tadi yang disampaikan oleh Mbak Vivi, juga Mbak Fasta, Mas Rafli, Mbak Tita ya. Dari teman-teman kalian presentasi tadi sudah bisa tersolusikan dan kita simpulkan ini. Begitu ya. Dari sudut-sudut sehadap, luar berseberangan, dalam berseberangan, luar berseberangan, dalam sepihak, dan luar sepihak. Untuk tugas kalian di-share di grup ya, di-share di grup dan di classroom. Nah, saya buat link, kemudian saya share di grup dan saya share di classroom. Silahkan untuk nanti dicermati, dikerjakan, ditanyakan. Kalau ada kendala, jangan malu untuk bertanya. Selanjutnya, untuk anak-anak, persiapan pembelajaran berikutnya. Kita nanti akan mempelajari bagaimana mengenal dan memahami bangun datar segi 4 dan segitiga, serta memahami jenis dan sifat bangun datar segi 4 menurut sifat-sifatnya. Berarti nanti ini bab baru ya. Untuk pertemuan yang datang, kita ke bab baru. Begitu. Pesan Pak Ari, karena pandemi ini masih masif, tetap jaga protokol kesehatan. Jangan keluar rumah jika tidak penting. Berapa saya keluar rumah, gunakan protokol kesehatan. Pakai masker, jaga imun, jaga iman, dan saling menjaga di antara kita semuanya. Jangan sampai kita lalai atau ceroboh. Dan tentunya sebelum keluar rumah, kita harus menyiapkan masker cadangan. Begitu? Mari kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Untuk ketua kelas, Mas Rafli, dipersilakan untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pada kegiatan sore hari ini, marilah kita doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih sekali. Sekali lagi, Pak Ari berpesan jaga protokol kesehatan, tetap semangat belajar di masa pandemi. Daring bukan jadi sebuah masalah. Gitu ya. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.